Selamat sore, perkenalkan nama saya Elizabeth Yusnita. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sesi 11, pembelajaran dan asesmen dalam pendidikan dasar. Pada pertemuan ke-11 ini, Anda diminta untuk melakukan analisis sistem pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? Dan sebagai jawabannya, model pembelajaran tematik terpadu sangat cocok bagi siswa di SD saya, SD Katolik Yosudarso, dengan penerapan kurikulum merdeka karena berbasis pengalaman langsung, kolaboratif, dan relevansi dengan kehidupan siswa. Penjelasan yang lebih terperinci adalah mengapa tematik terpadu cocok untuk kurikulum merdeka di SD saya. Pertama, berbasis pengalaman langsung. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami konsep melalui pengalaman nyata, seperti observasi, lingkungan sekitar, atau aktivitas sehari-hari yang relevan. Tema yang dipilih bisa langsung berkaitan dengan konteks lokal, misalnya menjaga kebersihan lingkungan atau pelestarian budaya. Kolaboratif. Tematik terpadu menghubungkan berbagai mapel dalam satu tema sehingga siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan proyek relevan dengan kehidupan nyata. Tema disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi lingkungan, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual dan lebih bermakna bagi siswa. Dengan model ini, siswa dapat mengembangkan nilai-nilai seperti gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Yang kedua, paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi landasan prinsip-prinsip rambu-rambu serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di kelas atau di sekolah. Pertama, tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu. Mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, pembelajaran tematik terpadu bertujuan menghubungkan konsep dengan berbagai mata pelajaran melalui tema tertentu sehingga siswa memahami keterkaitan antara bidang ilmu. Meningkatkan relevansi pembelajaran. Tema-tema yang dipilih berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa seperti lingkungan, budaya lokal, ataupun kebersihan. Mengembangkan keterampilan abad 21. Kreativitas dan inovasi. Siswa terlibat dalam kegiatan proyek yang menuntut solusi kreatif. Kolaborasi. Mendorong kerjasama dalam kelompok. Berpikir kritis, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan analisis dan memecahkan masalah. Mendukung profil pelajar Pancasila. Membangun karakter siswa yang mandiri, kreatif, dan bergotong royong sesuai dengan nilai-nilai kurikulum merdeka. Fungsinya mempermudah pemahaman siswa. Dengan mengaitkan materi dengan tema, siswa lebih mudah memahami konsep karena pembelajaran menjadi kontekstual. Meningkatkan motivasi belajar. Keterlibatan siswa dalam proyek dan aktivitas tematik membuat pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Mengembangkan berbagai kompetensi, termasuk kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan dalam satu proses pembelajaran. Menurut Setiawan, pembelajaran tematik terpadu dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. Pada pembelajaran tematik, menggunakan pendekatan PBL. 2. Landasan pembelajaran tematik terpadu. Pertama, landasan filosofi. Konstruktivisme. Pembelajaran dirancang agar siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, landasan psikologis. Psikologis perkembangan tematik terpadu disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif dan sosial siswa SD. Psikologis pembelajaran ini melibatkan pengalaman langsung yang memudahkan transfer pembelajaran. Landasan sosiologis, konsep bermasyarakat, tema-tema pembelajaran dihubungkan dengan konteks lokal, Balikpapan seperti isu lingkungan dan pelestarian budaya. Landasan yuridis, Kemendikbud nomor 57 tahun 2020
tentang standar nasional pendidikan yang mendukung pendekatan pembelajaran tematik terpadu untuk siswa SD. Kurikulum Merdeka mengamanatkan pembelajaran holistik yang relevan dengan kehidupan siswa. Menurut Sari, pembelajaran tematik terpadu telah dilaksanakan oleh guru dengan menggabungkan kompetensi dasar dari mata pelajaran dan guru menggunakan buku guru sebagai acuan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu pertama berpusat pada siswa. Siswa dengan subjek aktif dalam pembelajaran dirancang agar siswa aktif mencari informasi, mengolah data, dan menemukan solusi. Kontekstual, tema yang dipilih berkaitan langsung dengan lingkungan dan kehidupan siswa seperti pelestarian lingkungan di Balikpapan. Integrasi konsep, menggabungkan berbagai mata pelajaran seperti IPA, matematika, bahasa Indonesia, agama, seni budaya dalam satu tema. Kolaboratif, mendorong kerjasama antar siswa melalui kegiatan kelompok. Berorientasi proses, fokus bagaimana siswa belajar bukan hanya karena hasil akhir. Fleksibel, tema dan aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal siswa atau situasi sekolah. Menurut Petrisa dan Elisiansi, penggunaan model kooperatif tipe grup investigasi dapat meningkatkan hasil belajar tematik terpadu siswa. Rambu-rambu dalam pembelajaran tematik terpadu. Pemilihan tema harus relevan, menarik sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Perencanaan terpadu, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam pembelajaran. Pelaksanaan fleksibel, guru harus fleksibel dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan dinamika kelas. Penilaian autentik menggunakan penilaian yang mencerminkan kemampuan nyata siswa. Menurut Ramadona dan Astimar, keberhasilan dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik terpadu menggunakan pendekatan saintifik dimulai dari keterampilan seseorang pendidik dalam mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapan pembelajaran tematik terpadu. 1. Perencanaan. Menentukan tema yang relevan, mengidentifikasikan kompetensi dasar dalam berbagai pelajaran yang akan diintegrasikan. Merancang kegiatan yang mendukung dengan tema. Pelaksanaan, pendahuluan membangkitkan minat siswa terhadap tema. Kegiatan inti, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana, melibatkan pengalaman langsung dan kolaborasi. Penutup, merefleksikan pembelajaran dan menyimpulkan materi. Penilaian menggunakan penilaian autentik yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Menurut Damris dan Taufina, peningkatan hasil belajar pembelajaran tematik terpadu menggunakan model PBL kelas 5 di sekolah dasar. Nomor 3, melihat soal nomor 2, silakan Anda analisis apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu, kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana implementasi di tempat Anda mengajar. Perbedaan antara kurikulum tematik terpadu kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Berikut adalah analisis perbedaan antara kurikulum tematik dan terpadu dan kurikulum Merdeka Belajar. Pendekatan pembelajaran kurikulum tematik terpadu 2013 berbasis pada tematik dan integratif di mana pembelajaran mengintegrasikan beberapa mata pelajaran melalui satu tema tertentu. Siswa belajar melalui aktivitas yang terancana dan konstruksi dalam pembelajaran yang berpusat pada tema. Kurikulum Merdeka Belajar berbasis proyek dan berdiferensiasi. Selain tema, pembelajaran menekankan pada pengembangan proyek nyata yang relevan terhadap kebutuhan kehidupan siswa, memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan metode dan pendekatan kebutuhan siswa. Tujuan pembelajarannya adalah tujuan kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013 bertujuan untuk membangun kompetensi siswa melalui pendekatan tematik dan melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, fokus pada penguasaan kompetensi dasar KD dalam setiap mapel. Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, siswa yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan kolaboratif. Fokus pada pembelajaran holistik yang tidak hanya membangun pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai keterampilan abad 21 dan kompetensi emosional.
Struktur dan fleksibilitas. Kurikulum tematik terpadu 2013, strukturnya pembelajaran lebih rigid dengan tema dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan secara nasional. Guru harus mengikuti alur pembelajaran sesuai dengan buku panduan yang diberikan. Kurikulum Merdeka Belajar lebih fleksibel dalam waktu dan metode pembelajaran. Guru diberikan kebebasan untuk memilih strategi yang efektif untuk siswa. Tidak semua mapel harus terintegrasi dalam tema. Beberapa pembelajaran dapat berdiri sendiri. Penilaiannya, kurikulum tematik terpadu, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui rubrik yang terintegrasi. Penilaian seringkali berbasis tugas tematik namun cenderung terlalu administratif dengan banyak laporan. Penilaian lebih fokus pada proyek, produk, refleksi belajar, mengutamakan pemahaman konsep, keterampilan praktis, dan nilai yang relevan pada kehidupan nyata. Proses penilaian dibuat sederhana dan lebih berorientasi pada pengalaman siswa. Pendekatan proyek. Kurikulum tematik atau terpadu 2013, proyek terkadang digunakan tetapi tidak selalu menjadi elemen pembelajaran. Kurikulum Belajar Merdeka Belajar PBJBL menjadi inti pembelajaran, terutama mengembangkan keterampilan abad 21 dan membangun profil pelajar Pancasila. Implementasi di SD Katolik Yosudarso. Pendekatan yang digunakan di SD Katolik Yosudarso, kurikulum tematik terpadu sudah diterapkan sebelumnya melalui pendekatan integrasi tema seperti lingkungan bersih dan sehat. Saat menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, fokus bergeser pada proyek berbasis tema lokal seperti pelestarian budaya lokal Balikpapan dan pengelolaan sampah. Penerapan proyek. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, siswa-siswi di SD Katolik Yosudarso sering mengerjakan proyek kolaboratif seperti membuat kerajinan tangan dari bahan daur ulang, menulis cerita pendek tentang adat dan tradisi lokal. Fleksibilitas guru. Guru memiliki lebih banyak keleluasaan dalam menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Misalnya, tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa Balikpapan seperti gaya hidup berkelanjutan pada kurikulum Merdeka bisa dikembangkan menjadi proyek yang kreatif. Penilaian di SD saya lebih fokus pada proses belajar siswa dan hasil proyek mereka, seperti pameran kerajinan atau presentasi kelompok. Perbedaan implementasi pada kurikulum 2013, perbedaan cenderung lebih terpusat pada KD dan tema yang telah ditetapkan. Guru mengikuti panduan ketat dalam menyampaikan pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka, pembelajaran lebih personal dan melibatkan eksplorasi aktif siswa yang sesuai dengan kebutuhan lokal di SD saya. Untuk kesimpulan, pembelajaran utama antara kurikulum tematik dan terpadu dan kurikulum Merdeka Belajar terletak pada fleksibilitas, orientasi proyek, fokus pada pengembangan holistik siswa. Implementasi di SD saya menyesuaikan dengan karakter lokal, menjadikan pembelajaran lebih relevan, kolaboratif, dan berpusat terutama pada pengembangan siswa sebagai pelajar Pancasila. Pada aspek pendekatan pembelajaran, kurikulum tematik berbasis pada tematik integratif menggabungkan pembelajaran dalam satu tema. Sedangkan di kurikulum Merdeka Belajar berbasis proyek, diferensiasi, dan fleksibilitas metode. Implementasi di SD saya fokus pada tema lokal, lingkungan bersih, proyek berbasis itu nyata dalam pengelolaan sampah atau budaya lokal. Tujuannya penguasaan KD melalui tema pada kurikulum tematik, tetapi pada kurikulum Merdeka membangun profil pelajar Pancasila yang berkarakter kreatif dan mandiri. Implementasi di SD saya menanamkan nilai gotong royong, kreativitas, kepedulian melalui kegiatan tematik melalui berbasis budaya lokal. Struktur dan fleksibilitas. Rigid dalam kurikulum tematik itu rigid, temanya dan KD ditentukan secara nasional, tetapi di kurikulum Merdeka lebih fleksibel, guru dapat menentukan tema dan metode sesuai dengan kebutuhan siswa. Di implementasi di SD saya, guru mengembangkan keterampilan tema yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, misalnya pelestarian adat yang ada di Balikpapan. Penilaian pada kurikulum tematik,
Penilaian autentik berbasis rubrik fokus pada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara pada kurikulum Merdeka, penilaian berbasis proyek, produk, dan refleksi pembelajaran. Penilaian melibatkan hasil proyek siswa seperti laporan, kerajinan tangan, dan presentasi kelompok dengan umpan baik yang konstruktif. Pendekatan proyek kepada kurikulum tematik itu kadang digunakan tapi bukan elemen lokal. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, proyek menjadi inti pembelajaran proses based learning. Pada implementasi di sekolah saya, proyek kolaboratif seperti pembuatan daur ulang sampah, video edukasi tentang adat lokal menjadi kegiatan rutin. Keterlibatan siswa. Siswa berperan sebagai pelaksana sesuai dengan panduan di kurikulum Merdeka, siswa aktif sebagai penggerak proyek dan guru sebagai fasilitator. Kemudian implementasi di sekolah saya, siswa memimpin diskusi dan pelaksanaan proyek seperti membuat kampanye tentang kebersihan. Kemudian kontekstualnya pada kurikulum tematik, tema sering sekali bersifat umum dan kurang fleksibel. Sementara pada kurikulum Merdeka Belajar, tema dikontekstualisasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Implementasi di SD saya, tema disesuaikan dengan masalah nyata di Balikpapan seperti pengelolaan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Demikian presentasi dari saya. Mohon masukan apabila ada yang kurang. Terima kasih.